akan membahas tentang bilangan bulat. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Seekor lumba-lumba mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Pertanyaannya, berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan air laut? Nah, adik-adik, dari soal cerita ini ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Nah, kita jawab bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya, untuk bilangan bulat itu kan pengertiannya adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, kalau di soal cerita biasanya kalau negatif itu ciri-cirinya apa ya adik-adik ya? Iya, kalau ciri-cirinya itu adalah seperti kalah, mundur, di bawah, kemudian masuk, dalam, itu pasti negatif. Kemudian bagaimana dengan ciri-ciri kalau positif? Di soal cerita itu biasanya ada kata-kata apa ya? Ada yang sudah tahu? Oke, biasanya nih adik-adik ya, kalau positif itu ada kata-kata maju, menang, di atas, kemudian untung. Nah, itu adalah ciri-ciri kalau dia positif ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di soal adik-adik, ada nggak ya yang termasuk dari ciri-ciri yang kakak sebutkan tadi, baik itu positif maupun negatif? Diperhatikan yuk, ada nggak ya? Iya, ada, yaitu kedalaman. Ya, nah kalau kedalaman itu berarti tandanya positif atau negatif adik-adik? Iya, negatif, betul sekali. Oke ya, jadi bisa kita tuliskan bahwa diingat kalau kedalaman 4 meter itu artinya negatif 4 meter. Nah, ada lagi nggak ya selain ini? Iya, ada, betul sekali. Jadi ada ke atas, melompat ke atas setinggi 9 meter. Berarti ini tandanya positif atau negatif? Positif, betul sekali. Ya, jadi melompat ke atas 9 meter itu artinya positif 9 meter. Kita tuliskan melompat ke atas sama dengan positif 9 meter. Nah, dari sini bisa langsung kita hitung adik-adik ya. Ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan air laut. Berarti nanti tinggal negatif 4 ditambah 9. Ya, hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 5 meter. Betul sekali. Yuk kita tuliskan. Jadi negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Nah, ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu adalah 5 meter dari permukaan air laut. Jadi ini jawabannya. Jelas ya? Mudah kan ya adik-adik ya? Sampai sini paham? Oke, jika adik-adik sudah paham, maka kita akan lanjutkan untuk pembahasan bab berikutnya. Adik-adik dipahami kembali ya, dipelajari lagi dan diingat kembali. Jelas?
Nah, adik-adik tetap semangat dan sukses selalu untuk adik-adik. Selamat belajar ya adik-adik ya. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan latihan soal untuk matematika kelas 6 SD, yaitu tentang soal cerita. Oke, kita langsung mulai ya. Soal yang pertama, suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di Kutub Utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Oke, suhu yang pertama di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di Kutub Utara 12 derajat Celcius namun di bawah 0. Jadi bisa kita tulis dengan negatif 12 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari perbedaan suhu dari 28 derajat Celcius dengan minus atau negatif 12 derajat Celcius, ini berarti kita cari perbedaan atau nama lainnya selisih. Itu kita bisa cari dengan cara suhu yang lebih besar dikurang suhu yang lebih kecil. Dan suhu yang lebih besar di sini adalah 28 dikurang suhu yang lebih kecil, yaitu negatif 12. Lalu 28 dikurang negatif 12, ini negatif ketemu dengan tanda negatif, berubah menjadi positif, sehingga menjadi 28 ditambah 12. Dan 28 tambah 12 ini bisa kita hitung dengan penjumlahan susun ke bawah. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 0 kita tulis, 1 kita simpan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Dan hasilnya sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Soal yang kedua, puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Pertanyaannya, berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Oke, untuk mencari ketinggian dangkalan Pahalun, yang pertama di sini kita akan tulis puncak ketinggian Gunung Merbabu, yaitu ada di 250 meter. Kemudian dangkalan Pahalun ini letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Yang artinya jika di bawah, maka 250 meter kemudian turun ke bawah sejauh 525 meter, yang artinya ini akan menjadi ketinggian dari dangkalan Pahalun. Yang berarti untuk mencari ketinggiannya, ini 250 meter dikurang 525 meter. Dan 250 dikurang 525, ini kita kurangkan dengan cara susun ke bawah. Namun karena angka 250 ini lebih kecil, maka kita buat 525 di atas, kemudian dikurang 250. Kurangkan 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 5 ini tidak bisa, sehingga pinjam dengan 5 di depan, sehingga 5 menjadi 4, dan 2 menjadi 12. Kemudian 12 dikurang 5 sama dengan 7, dan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Namun karena di sini
angka 525 itu mempunyai tanda negatif, jadi hasilnya itu sama dengan negatif 275. Negatif 275. Dan jadi ketinggian dangkalan Pahalun itu adalah 275 meter. Jadi dangkalan Pahalun ketinggiannya 275 meter. Namun karena di sini tandanya negatif, itu artinya ketinggiannya itu berada di bawah permukaan air laut. Pembahasan kita kali ini mengenai penjumlahan bilangan bulat. Kita lihat soal ceritanya. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal tersebut bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Kita jawabnya, kita uraikan dulu soal cerita ini. Permukaan laut kita ibaratkan angka 0. Kemudian menyelam 120 meter di bawah permukaan laut, berarti menyelam atau turun di bawah permukaan laut kita katakan dengan bilangan negatif, bilangan bulat negatif, yaitu negatif 120. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter atau turun lagi negatif 60. Bisa dipahami? Awalnya menyelam 120 meter. Karena permukaan laut kita anggap angka 0. Jika kapal tersebut turun di bawah permukaan laut, maka kapal tersebut kita ibaratkan menuju ke bilangan bulat negatif. Nah, turunnya 120, maka kita tulis minus 120. Kemudian kapal bergerak ke bawah, turun lagi, bergerak ke kiri kalau pada garis bilangan, maka minus 60 lagi. Kita selesaikan saja jawabannya. Hutang atau minus 120 min lagi 60. Sudah ke bawah 120 meter, ke bawah lagi 60 meter, berarti sama dengan menambah bilangan bulat negatif. Maka hasilnya tetap negatif, tetapi angkanya kita tambahkan. 120 ditambah dengan 60, maka hasilnya adalah 180. Maka posisi kapal selam dari permukaan laut yaitu posisinya 180 meter di bawah permukaan laut. Begitu jawabannya. Sangat mudah bukan? Semoga teman-teman bisa memahami jawabannya dan bermanfaat.